Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dengan NIM 23020950137. Baiklah, saya akan mempresentasikan dengan materi transmisi digital. Mungkin selanjutnya, saya akan menjelaskan apa konsep dasar transmisi digital. Nah, transmisi digital adalah pengiriman informasi melalui media komunikasi fisik dalam bentuk sinyal digital. Sinyal analog harus didigitalkan sebelum dikirim. Transmisi digital merupakan proses pemindahan sinyal digital. Nah, sinyal digital mengandung data-data dalam bentuk binar. Untuk pengiriman jarak jauh, transmisi digital memerlukan alat pengulang atau repeater. Alat pengulang menerima sinyal digital, memulihkan kembali pola jajaran byte, dan mentransmisi ulang sinyal yang baru. Slide selanjutnya mengenai konsep dasar transmisi digital. Adapun ciri-ciri dari sinyal digital itu ada 5. Yang pertama, tahan terhadap noise. Yang kedua, proses regenerasi dilakukan bagi sinyal yang diterima. Yang ketiga, bebas crosstalk. 4, bentuk sinyal distrik atau describe. 5, kualitas sinyal diukur dalam BER atau bit error rate. Nah, slide selanjutnya saya menjelaskan konversi digital ke digital. Nah, di sini terdapat 3 macam cara untuk melakukan proses konversi dari data digital menjadi sinyal digital. Yang pertama itu line coding, yang kedua block coding, dan scrambling. Nah, yang pertama yaitu pada line coding selalu diasumsikan bahwa data yang berupa teks, gambar, suara, video telah tersimpan dalam memori komputer sebagai bit. Nah, line coding akan mengkonversi deretan bit tersebut menjadi sinyal digital untuk ditransmisikan. Pada sisi pertama, harus dilakukan proses sebaliknya, yaitu konversi sinyal digital menjadi data digital. Pengkodean data digital menjadi sinyal digital yang paling sederhana adalah non-return to zero atau disingkat dengan NRZ. NRZ juga disebut sebagai pengkodean digital unipolar karena sinyal yang dibagikan hanya menggunakan tegangan positif atau negatif saja. Nah, yang kedua itu dia block coding, yaitu pengkodean dengan menggunakan blok. Secara teknis, pengkodean mengkodekan sebuah blok data dengan panjang P bit menjadi blok data dengan panjang Q bit. Nah, pengkodean blok disimbolkan dengan menggunakan tanda slash. Untuk membedakan dengan pengkodean multi-levels, sebagai contoh, pengkodean 4 biner menjadi 5 biner dituliskan dengan simbol 4-bit, 4B, 4B, slash 5B. Selanjutnya, konversi yang ketiga itu scrambling. Nah, scrambling itu sebuah teknik dalam komunikasi digital yang digunakan untuk mengurangi efek DC, bias, dan memastikan adanya transisi yang cukup dalam sinyal yang dikodekan. Nah, tujuan utamanya dari scrambling adalah untuk meningkatkan keamanan sinkronisasi dan deteksi kesalahan pada pengiriman data. Proses scrambling biasanya terjadi setelah pengkodean line coding dilakukan. Dengan menerapkan teknik scrambling, pola yang dihasilkan dapat dilacak atau dimodifikasi
sistematis sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya pola yang berulang atau komponen DC yang dominan. Ini membantu meningkatkan kemampuan sinkronisasi di penerima dan memastikan bahwa transmisi data dapat diimplementasikan dengan benar. Scrubbing sering digunakan dalam berbagai standar transmisi data termasuk Ethernet dan USB untuk memastikan integritas dan keandalan transmisi data yang tinggi. Nah, kemudian kita masuk ke konversi analog ke digital. Di sekitar kita, dalam kehidupan sehari-hari itu, sebenarnya lebih banyak sinyal yang direpresentasikan dalam bentuk analog daripada sinyal dalam bentuk digital, misalnya suara, cahaya, suhu, bau, dan sebagainya. Namun, sinyal-sinyal analog semacam itu akan lebih mudah disimpan, diolah, direproduksi kembali apabila disimpan dalam bentuk data digital. Sinyal analog lebih mudah disimpan, diolah, direproduksi kembali apabila disimpan dalam bentuk data digital. Untuk memperoleh data digital dibutuhkan suatu proses untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital. Ada beberapa metode yang dapat digunakan. Itu ada dua. Yang pertama itu pulse code modulation atau PCM. Nah, PCM itu merupakan teknik pengubahan analog menjadi data digital melalui proses pencacahan sinyal analog menjadi potongan-potongan sinyal dengan amplitudo sesuai dengan sinyal asli. Setelah didapatkan sinyal hasil sampling, sinyal tersebut selanjutnya dikuantisasi. Kuantisasi itu adalah proses pembulatan amplitudo sinyal terkuantisasi ke bilangan integer terdekat. Proses terakhir adalah melakukan pengkodean digital terhadap kode hasil kuantisasi. Oke, selanjutnya yang kedua itu delta modulation atau DM. Nah, teknik DM ini dia itu teknik konversi dari sinyal analog menjadi data digital. Akan menjadi lebih sederhana apabila diimplementasikan dengan menggunakan modulasi delta daripada menggunakan PCM. Modulasi delta tidak mendeteksi amplitudo sebagaimana halnya dengan PCM, melainkan mendeteksi perubahan amplitudo antara cacahan saat ini dengan cacahan yang sebelumnya. Terus kita masuk ke keunggulan transmisi digital. Nah, adapun keunggulannya itu digital transmisi memiliki berbagai keuntungan dibandingkan dengan transmisi analog. Nah, di situ ada 5 keuntungannya. Yang pertama, resintasi terhadap noise dan distorsi. Yang kedua, akurasi dan keamanan. Yang ketiga, kapasitas transmisi yang lebih besar. Yang keempat, fleksibilitas dalam pengolahan sinyal. Yang kelima, penyimpanan data yang efisien. Nah, kita masuk ke kesimpulannya. Nah, kesimpulannya itu transmisi digital merupakan teknologi utama dalam komunikasi data modern yang memungkinkan pengiriman informasi dalam bentuk sinyal digital dengan efisiensi dan keandalan tinggi. Dalam proses transmisi digital terdapat 2 jenis utama konversi data, digital ke digital dan analog ke digital. Konversi digital ke digital menggunakan teknik seperti line coding, block coding, dan scrubbing untuk memastikan efisiensi transmisi, sinkronisasi sinyal. Setiap pencegahan pola berulang yang dapat mengganggu kualitas komunikasi. Nah, keunggulan transmisi digital dibandingkan dengan analog dia itu meliputi ketahanan terhadap noise, akurasi tinggi dengan error correction,
kapasitas transmisi yang lebih besar, fleksibilitas dalam pengolahan sinyal, serta efisien dalam penyimpanan data. Dengan berbagai teknik yang diterapkan, transmisi digital menjadi solusi utama dalam berbagai sistem komunikasi modern seperti jaringan komputer, telekomunikasi, dan media penyimpanan digital. Nah, mungkin cukup itu saja presentasi dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.